Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami kelompok Mukarabin Rizky Dwi Handayani dan Mbak Titi Suryaningsi akan mempresentasikan UAS untuk MK Grafika Komputer mengenai OpenGL. Baik, bisa di next. Yang pertama, apa itu OpenGL? OpenGL atau Open Graphic Library adalah IVI untuk Application Programming Interface untuk rendering grafik 2D dan 3D pada komputer yang dikembangkan oleh Silicon Graphics Inc. pada tahun 1992. Fitur apa aja sih fitur utama dari OpenGL? Fitur-fiturnya adalah yang pertama adalah cross platform, bisa digunakan di berbagai platform seperti Windows, macOS, Linux atau sebagainya. Jadi sangat mudah sekali diaplikasikan di berbagai macam OS. Lalu selanjutnya adalah efisien dan cepat, dirancang untuk mengoptimalisasikan rendering grafik hardware. Lalu yang terakhir adalah mendukung grafis 2D dan 3D, cocok untuk aplikasi, permainan, animasi, visualisasi, dan lainnya. Jadi sangat mudah dari uh, lintas platform, terus efisien dan cepat juga untuk rendering grafiknya, lalu juga mendukung grafis 2D dan 3D yang cocok untuk aplikasi permainan, animasi, dan visual. Jadi OpenGL dibuat sangat dengan kaya fitur. Lalu komponen utama, baik selanjutnya komponen utama dari OpenGL sendiri adalah OpenGL Core Profile. Inti dari OpenGL menyediakan fungsi dasar untuk menggambar geometri dan tekstur. Kita ketahui geometri bisa berbentuk dari 3D atau 2D dan juga tekstur yang tentunya berbentuk 3D. Lalu ada OpenGL Shading Language atau GLSL, bahasa pemrograman yang menulis shader yang digunakan dalam proses rendering. Lalu ada GLUT atau OpenGL Utility Toolkit, library yang menyediakan fasilitas untuk membuat jendela dan memproses masukan dari pengguna. Baik, selanjutnya ada persiapan library GLUT di Deep C++. Yang pertama tentu saja untuk menginstal GLUT-nya, kemudian diekstrak. Kita download dulu dari GLUT, lalu diinstal, kemudian diekstrak dan kita simpan di folder. GLUT boleh copy file ke GLUT 32.dll dalam folder sistem Windows kita, lalu di copy file GLUT-nya yang berada di lib ke libdev C++. Terus copy file glut.h yang ada di include ke include min-gw include, lalu buka dev C++, kita buat project glut di dalamnya. Ini kasusnya kita menggunakan dev C++. Jika kita menggunakan Microsoft Visual Studio, kasusnya kurang lebih sama. Kita akan meng-download glutnya dulu, lalu ditaruh di folder C, lalu juga kita copy ke dalam library dan include-nya agar bisa di running, agar setelah di coding bisa di running ya library include-nya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada bagaimana OpenGL bekerja. Baik, bagaimana OpenGL bekerja? OpenGL menggunakan state machine untuk mengatur berbagai properti yang mempengaruhi proses rendering. Lalu pengembangan mengatur state dan meluncurkan perintah rendering yang dijalani oleh driver grafis. Jadi apa? Kerjanya alurnya sangat. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Titis mengenai contoh dari penggunaan OpenGL. Mbak Rizky, maaf. Silakan Mbak Rizky Dwi. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan OpenGL. Di sini
OpenGL sangat populer dalam pengembangan permainan 2D dan 3D. Ya, dan teknis menggunakan OpenGL untuk visualisasi data grafik 3D. Kemudian pembuatan animasi juga menggunakan ini seperti film, iklan, dan efek visual. Ini adalah contoh kode membuat prisma segitiga sama kaki. Selanjutnya, juga ada kode untuk membuat prisma segitiga. Dan yang terakhir limas, nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Titis. Nah, kesimpulannya dari OpenGL adalah eh, API grafis cross-platform yang digunakan untuk rendering 2D dan 3D. Banyak digunakan dalam pembuatan permainan, animasi, dan visualisasi data lainnya. Kemudian pengembangan OpenGL terus berlanjut dengan dukungan teknologi dan perangkat keras terbaru. Sumbernya bisa dilihat dari situs resmi OpenGL sendiri, yaitu www.opengl.org. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan OpenGL-nya oleh Mbak Titis. Silakan Mbak Titis, presentasikan kubusnya. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan? Silakan Mbak Titis. Baik, saya akan mendemokan coding yang udah saya buat untuk membuat prisma segitiga sama kaki. Ini ada pertama include-nya, terus title-nya ini saya buat judulnya prisma. Ini buat mengatur pergerakan rotation mouse-nya nanti. Terus selanjutnya ini GL-nya, settingannya seperti ini. Pencahayaannya saya setting kodenya seperti ini. Ini mengatur angle-nya. Untuk display-nya ini, terus untuk pengaturan titik-titiknya yang membentuk prisma segitiga sama kakinya, saya menggunakan GL Quartz. Yang pertama, bagian persegi paling bawah, ini saya gunakan warna merah. Ini coding titik pertama, kedua, ketiga, dan keempat, seterusnya. Ini yang untuk titik atasnya, titik pertama dan keduanya saya kasih warna biru. Terus yang segitiga atasnya, codingnya seperti ini. Saya kasih warna hijau, ada 3 titik. Ini sama, 3 titik juga saya kasih warna green sama blue. Terus yang jajar ginjal sisi kanan kirinya, codingnya seperti ini. Saya kombinasikan warna gradiasi, perpaduan dari warna green, orange, blue, dan red. Ini juga sama. Ini bagian kanan, ini bagian kirinya. Terus ini juga untuk yang codingan untuk pergerakan mouse-nya. Jadi nanti bisa digeser-geser menggunakan mouse objeknya. Ini untuk loopingnya dan untuk aktifkan mode tampilan good depth-nya. Baik, saya coba run. Jadi ini tampilan output-nya seperti ini.
Jadi bisa kita geser-geser dengan bentuk, jadi bentuknya prisma segitiga sama kaki. Seperti ini. Ada gradiasi warnanya tadi yang cacar genjang kanan kirinya. Terus yang ininya ada perpaduan biru sama hijaunya. Terus yang paling bawah saya kasih warna merah yang alasnya. Ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.